Setelah kita menyaksikan berbagai tanggapan dari pejabat negara tentang terjadinya banjir bandang atau musibah yang sangat luar biasa di Sumatera Barat ini, banyak pihak-pihak yang ingin cuci tangan atas fenomena bencana alam ini. Namun ada satu pihak yang sangat-sangat berani, sepertinya mereka tidak akan cuci tangan karena tidak mungkinlah mereka cuci tangan karena diakui mereka wali. Saya kemarin lihat ada yang viral-viral tuh ngoreksi bacaannya Habib Umar. Hati-hati tuh ya, jangan nggak sopan tuh. Beliau itu ahli hadis ya, ahli Quran, cucu Nabi, ilmunya banyak, jauh dengan saya tuh. Diakui mereka berkeramat, jadi tidak mungkin kali ini mereka akan cuci tangan, yaitu para Habib. Apakah kali ini Habib akan cuci tangan? Coba kita simak. Dan Allah setiap mau menurunkan bala itu pasti ngomong dulu sama kutub. Kalau kutub mengiyakan, maka turun azab. Jadi terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Di ACC sama kutub. Jadi yang kalian saksikan di Sumatera ini teman-teman, itu sudah di ACC sama kutub. Siapa kutubnya? Yang memegang kunci dunia siapa? Siapa? Ayo, Umar bin Hafiz. Saya selalu kalau doa saya bawa Habib Zain, Habib Umar. Karena dua sosok manusia ini yang sekarang ini yang memegang dunia. Dua sosok ulama besar, Habib Zain bin Ibrahim bin Semir, kemudian Habib Umar bin Muhammad bin San. Saya mendapatkan cerita ini dari satu orang aulia. Dia katakan dunia ini ya dipegang oleh dua orang ini. Yang satu di Madinah nggak mau keluar-keluar, yang satu berdakwah keluar. Bagi-bagi tugas. Subhanallah ya. Yang satu yuhibbul khumul. Ya, yang satu ini Syekh Abu Bakar bin Salim, ma'ruf. Semuanya orang agung, semua orang mulia. Saya afwan, walaupun saya murid Habib Zain, saya kalau berdoa saya bawa Habib Umar. Selalu saya gandengkan Habib Umar. Saya selalu berdoa, Allahumma hafadz Syekhana Al-Habib Zain wal Habib Umar bin Muhammad bin Salim Habib. Allahumma hafadhuma, Allahumma barik lahuma warfa anhuma warfa. Lanjut dulu. Tapi kalau kutub itu kesian ya Allah. Warga sini masih bisa diharapkan dari Semarang. Iya. Allah mau menurunkan sesuatu Semarang kali. Kutub ya Allah, warga Semarang masih bisa diharapkan tobatnya. Iya. Terus saya yang nanggung. Oh, berarti yang di Sumbar itu teman-teman, umatnya sudah tidak bisa diharapkan taubatnya, sudah tidak bisa taubat mereka. Akhirnya apa? Turun azab, turun gempa bumi, turun banjir. Semuanya gara-gara Habib. Jadi kalian kalau mau minta pertanggungjawaban mudah. Tinggal datangi si Habib ini untuk minta tanggung jawab. Apakah benar bencana alam yang ada di Sumbar itu karena sudah di ACC sama Habib? Karena kan rata-rata walinya, kutubnya dari Habib. Wali-wali kutub itu kan banyak yang penyakitnya parah. Penyakitnya parah. Contoh, yang masyhur terakhir kali itu. Terakhir kali? Habib Niki. Ini. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgar. Apa ketawa-tawa apa? Itu dia. Habibnya yang itu. Aduh ya Allah, ya Allah. Jadi sekarang kutubnya siapa teman-teman? Yang memegang kendali dunia siapa sekarang? Yang jadi penyebab terjadinya gempa ini siapa? Kalau bukan Habib, kalau bukan wali-walinya mereka. Kalau garis bawahi para mukibinnya percaya. Kalau saya kan tidak percaya. Kalau saya tidak percaya. Jadi bagi kalian ya korban-korban bencana alam yang di Sumbar ini, kalau kalian percaya dengan ucapan Habib, silahkan kalian minta pertanggungjawaban kepada Habib ini. Karena apa? Penyebab bencana alam di daerah kalian itu karena Habib ini, teman-teman. Ya, yang menjadi wali kutubnya sekarang tuh dua orang ini. Salah satunya Umar bin Hafiz yang mondar-mandir datang ke Indonesia, melotot-melotot matanya, mendelik melihat Nabi hadir di majelisnya. Saya kemarin lihat ada yang viral-viral tuh ngoreksi bacaannya Habib Umar. Hati-hati tuh ya, jangan nggak sopan tuh. Beliau itu ahli hadis ya, ahli Quran, cucu Nabi, ilmunya banyak, jauh dengan saya tuh. Apa buktinya kok Harry Pras bisa menuduh Umar bin Hafiz melihat Nabi? Ini buktinya. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Setelah dia mendelik, melotot, getar-getar mulutnya, apa yang dia lakukan? Mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Apa artinya itu kalau bukan menanamkan sugesti kepada jemaahnya kalau dia tengah melihat Nabi? Dengan apa? Mengucapkan salam kepada Nabi. Sulit teman-teman. Menyadarkan umat dari kekonyolan ini sulit, benar-benar sulit. 3 tahunan Harry Pras ini melanglang ya, melanglang di media sosial
untuk mengingatkan umat dari betapa bahayanya ajaran takhayul bid'ah dan khurafat dari para habaib ini. Tapi perlawanan mereka juga ketat teman-teman, ketat dan hebat, punya pendalilan mereka. Jangan kira mereka tidak punya pendalilan, ada meskipun cocok logi, meskipun tidak cocok, dicocok-cocokkan sama mereka. Buktinya ketika mereka membahas tentang wali majdub. Banyak orang yang salah paham tentang wali majdub. Majdub seperti Wan Sehan, itu jangan ditimbang tuh, lain urusannya. Jangan ditimbang pakai akal kita. Majdub itu apa sih artinya? Majdub itu artinya juziba, ditarik. Mohon maaf, seakan-akan akalnya itu udah ditarik, udah nggak sadar. Hukumnya secara zahir seperti orang yang udah nggak sadar, udah hilang akal. Orang kalau hilang akal dituntut apa kagak? Udah nggak dituntut, nggak mukallaf. Orang majdub begitu, seakan-akan akalnya udah nggak ada. Dia akalnya sudah tertarik. Kenapa? Karena saking tenggelamnya dalam cinta kepada Allah Subhanahu. Apa ketawa-tawa apa? Mana ada? Dari mana dalilnya wali majdub? Siapa yang menyebutkan adanya wali majdub di antara keempat imam mazhab? Gak ada teman-teman. Kita gak perlu berbicara pada sampai ke Rasulullah SAW, gak perlu. Rasul sama para sahabatnya gak perlu, karena jelas pada zaman ini tidak ada. Kita berbicara pada keempat imam mazhab. Mana ada wali majdub di antara empat imam mazhab? Saking cintanya kepada Allah, dicabut akalnya jadi gila. Ini hanya terjadi pada doktrin Ba'alawi teman-teman. Doktrin para habaib kepada umat di Indonesia. Oknum-oknumnya jangan lupa sebut, nanti mereka marah. Terjadinya bencana, terjadinya gempa bumi, longsor, banjir, tsunami, puting beliung, semua. Pokoknya bencana apapun yang ada di dunia ini karena habaib. Kalau kalian tidak cinta, tidak mendoakan habaib, tidak percaya pada habaib, maka apa yang terjadi? Hancur bumi ini, dihancurkan teman-teman. Maka amannya bumi tergantung amannya habaib seluruh Indonesia. Kalau habaib di Indonesia sudah tidak aman, bukan cuma Indonesia yang tidak aman, tetapi bumi akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Lindungi habibmu. Caranya, jangan celah, jangan caci, jangan maki, jangan hina, jangan rendahkan. Meskipun wujudnya seperti setan, meskipun wujudnya seperti setan. Hancur dunia ini kalau kita tidak percaya pada habaib. Oh, habibnya suka ngibul, gimana mau dipercaya? Ya, kalau saya pribadi ya tidak akan pernah percaya kepada oknum-oknum habib seperti ini. Kebanyakan teman-teman. Yang saya percaya mungkin hanya Habib Salim Al-Mudhor dan beberapa habib lainnya yang bisa kita lihat bermanhaj salaf. Tapi habib-habib yang bermanhaj sufi, gimana mau dipercaya? Mereka sendiri banyak amburadul ajarannya. Dan ketika kita bahas seperti ini, mereka tidak akan pernah terima teman-teman. Mereka akan memberikan perlawanan yang cukup ketat. Sampai mereka ini kolaborasi sama gus-gusan, kiai-kiaian. Untuk apa? Ya untuk membela ajaran mereka. Ya kembali lagi pada pembahasan. Kalau kalian, ya saudara-saudaraku yang ada di Sumbar yang terkena musibah banjir ini, kalau kalian percaya pada habaib, silahkan datangi para habaib, minta pertanggungjawaban. Karena bencana itu menurut dongeng mereka atas ACC wali-wali mereka. Jadi kalian tidak perlu datang ke pemerintah karena adanya tambang, karena adanya, enggak teman-teman, bukan dari itu. Dari habaib, silahkan datangi habib.